Mari kita buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tetap berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Surat Paulus kepada orang-orang di Korintus, suratnya yang pertama. Kita baca, kita buka di pasalnya yang ke-7. Kita akan belajar mulai dari ayat 22 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, sungguh-sungguh memeliharanya, sungguh-sungguh merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin banyak yang tidak kita duga. Kira-kira 2 bulan yang lalu ketika saya mengatakan bahwa dalam beberapa tahun yang akan datang jangan pernah berpikir untuk menikah. Mungkin semua orang berbilang, wah Pak Gem ini bagaimana? Dan ada beberapa orang menanyakan, ya Pak Gem jadi bagaimana nih kalau kita nggak menikah, ada yang begini. Sebenarnya apa rupanya ini? Saudaraku, kalau kita mengimani bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, tentu ada hal-hal yang harus dengan tepat
kita kerjakan supaya kita tidak mengalami kebinasaan atau masuk kepada kesia-siaan akhir zaman. Kita tahu dan sebagian besar dari kita telah belajar, telah mengikuti pengajaran tentang kitab Wahyu akhir zaman. Dan saya mengimani secara pribadi, saya tidak tahu Bapak Ibu yang telah mengikuti pengajaran apakah juga mengimani hal yang sama dengan saya. Bahwa generasi kita lah yang akan masuk, yang akan melihat masa-masa kedatangan Tuhan. Generasi kita inilah yang akan masuk, yang akan melihat masa-masa menjelang ketika Antikristus berkuasa. Masa-masa gereja, generasi gereja sekaranglah yang akan melihat itu semua. Dan berulang kali saya mengingatkan kita agar kita bukan hanya tahu tentang keadaan akhir zaman, bukan hanya kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi sebagaimana Nuh dan keluarganya, sebagaimana Lot menjadi orang benar di mata Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dan apa yang saya sampaikan 2 bulan yang lalu, yang mengagetkan mungkin sebagian, terutama bagi anak-anak muda, anak gadis, waduh, karena waktu itu saya katakan bahwa dalam 4, 5, 6 tahun yang akan datang, jangan berpikir untuk menikah. Dan apa yang saya katakan itu rupanya firman telah menuliskannya. Apakah saya karena pernah membaca firman ini sehingga saya mengucapkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan adalah baik bagi orang yang belum menikah untuk jangan menikah. Bagi keluarga yang pengen lagi punya anak atau ingin punya anak, jangan lagi punya anak 5 tahun yang akan datang. Karena apa? Tadi juga kita baca, itu demi kebaikanmu. Kalau kamu tidak ingin mengalami kesusahan. Nah, tentu tadi waktu kita membaca, ada yang mungkin terkejut. Dan benar apa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah menggambarkan situasi keadaan yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan ketika kerajaan Allah, ketika Yesus atau masa-masa menjelang kedatangan Tuhan tiba. Itu tadi dengan jelas kita lihat, kita baca di ayat 26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Di ayat 29 dengan jelas diulangi, saudara-saudara inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Kenapa Paulus pada waktu itu, di masa dia melayani Tuhan sebagai seorang rasul bagi bangsa kafir, kenapa dia menulis firman, menulis surat yang menjadi firman bagi kita, bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini tentang apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus menjadi perhatian jemaat pada waktu itu. Kita harus ingat kembali, saya seringkali mengatakan bahwa Rasul Paulus sangat memahami keadaan menjelang kedatangan Tuhan. Ya, dia dibawa oleh Roh Tuhan naik ke sorga tingkat yang ketiga, dan di sana dia melihat hal-hal yang luar biasa. Dia melihat di sana dan mendapatkan informasi apa itu mempelai.
Bahkan Paulus mendapatkan informasi tentang bagaimana situasi keadaan. Sehingga Pauluslah yang menulis ketika nanti ketika Tuhan datang, ini di ujung waktu setelah 3,5 tahun antikristus berkuasa, di masa 3,5 tahun aniaya besar, di penghujung 3,5 tahun masa pemerintahan antikristus, Allah akan datang menjemput orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang masih tinggal, yang hidup benar seperti kehidupan Lot, seperti kehidupan Nuh. Nah, mereka-mereka ini yang masih hidup di muka bumi, orang-orang kudus Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun, diluputkan dari aniaya antikristus, diluputkan dari kekejian besar yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Karena selama 3,5 tahun itu, antikristus akan memerintah dengan sangat kejam. Lebih kejam dari apa yang pernah kita lihat, lebih sadis dari video-video yang pernah mungkin kita lihat di Facebook kita atau di HP kita, tentang hal-hal kengerian yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci orang Kristen. Mereka menganiaya, membunuh, menyiksa dan sebagainya. Apa yang pernah kita lihat melalui video, bagaimana ISIS atau orang-orang yang dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang membenci pengikut Yesus, mereka aniaya setiap orang Kristen. Dan kengerian yang pernah kita lihat, baik melalui televisi, melalui video yang ada di HP kita, melalui internet, itu semua belum ada apa-apanya dibanding nanti kengerian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup pada masa antikristus. Dan ketika masa antikristus, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, hidup mereka bebas. Tapi bagi mereka yang masih percaya sama Yesus, meskipun mereka setia, meskipun mereka hidup benar, meskipun mereka taat kepada firman, Alkitab berulang kali mengatakan, Kitab Wahyu berulang kali menuliskan, bahkan Yesus di Injil maupun di surat-surat Rasul Paulus, bahkan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi pada perjanjian lama, baik itu Nabi Zakaria, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya, Zefanya, semuanya menggambarkan bahwa meskipun ada gereja yang hidup benar, takut Tuhan, tetapi karena mereka tidak percaya adanya masa penyingkiran, masa pengungsian di satu atau beberapa tempat di muka bumi, bagi gereja kudus Tuhan yang taat setia dan percaya kepada pengungsian, yang senantiasa taat mendengar suara Tuhan, gereja Tuhan terbelah menjadi dua. Gereja kudus Tuhan menjadi dua bagian. Satu yang percaya pengungsian, aman di padang gurun pengungsian selama 3,5 tahun. Sementara gereja Tuhan walaupun mereka taat firman, mereka sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, tetapi tidak taat. Karena mendengar informasi dari nabi palsu, karena melecehkan yang namanya kebenaran firman tentang pengungsian, maka mereka tertinggal. Mereka akan dianiaya, bahkan dibunuh oleh antikristus dan pasukannya. Itulah kebenaran yang kita belajar beberapa waktu yang lalu. Nah, di penghujung 3,5 tahun itulah Tuhan akan datang dan menjemput yang namanya mempelai Kristus, gereja kudus Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, sebelum orang-orang yang hidup yang disebut dengan mempelai itu, sebelum tubuh mereka diubahkan dan terangkat atau rapture, orang yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu bangkit. Itulah yang dilihat oleh Paulus. Itulah informasi yang dia terima ketika dia diangkat.
naik ke sorga. Dia mendapatkan informasi yang begitu lengkap. Sehingga saudaraku, tidak ada seorang rasul di perjanjian baru, di masa Yesus dan sampai sesudah zaman Yesus, bahwa ada satu orang yang bisa memahami dengan baik tentang mempelai, memahami dengan baik proses menjelang kedatangan, saat kedatangan, bahkan yang namanya perkawinan anak domba, selain daripada Rasul Paulus. Kalau kita baca, dia dituliskan, aku mengingat seseorang, apakah di dalam tubuh atau di luar tubuh saya. Tapi saya tahu dia diangkat naik ke sorga tingkat yang ketiga. Dan di sana dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak terkatakan dan tidak terpikirkan. Inilah yang ditulis Paulus juga dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Sehingga Paulus perlu menasihati gereja Tuhan. Karena Paulus melihat hal itu waktu dia naik ke sorga. Sehingga dia merasa berkewajiban mengingatkan gereja Tuhan. Termasuk pada waktu itu. Nah, kalau kita baca tentang kedatangan Tuhan dan sebagainya, kita bisa baca itu di surat-surat di jemaat Korintus, kepada jemaat Tesalonika. Dengan detail dan jelas, Paulus menjelaskan kemudian tentang mempelai, yaitu kepada jemaat di Efesus. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, meskipun dalam surat-surat Paulus itu menggambarkan menjadi iman dasar dari kekristenan, kita tahu bahwa 70 bahkan 80% dasar kekristenan, iman-iman dasar kekristenan adalah berdasarkan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat ataupun surat Rasul Paulus kepada orang-orang yang dia kasihi. Salah satunya adalah Timotius. Tetapi kalau kita perhatikan, karena hari-hari ini saya begitu sering membaca dan selalu kerinduan saya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi supaya saya memahami dan juga mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Saya menangkap salah satu benang merah yang cukup penting untuk dipahami dari surat Rasul Paulus adalah mempersiapkan gereja di akhir zaman. Jadi ketika Paulus menulis surat kepada orang-orang Korintus, karena pemikirannya sendiri adalah bahwa bisa jadi Tuhan akan datang di masa-masa pelayanan dia. Di masa-masa waktu itu, karena orang-orang di Tesalonika juga waktu itu pembicaraan mereka adalah topik tentang kedatangan Yesus. Pengharapan mereka pada waktu itu sangat besar tentang kedatangan Tuhan. Karena rasul-rasul, ingat, berulang kali 12 murid para rasul, berulang kali menanyakan kepada Yesus, kapan engkau datang? Kapan kedatangan, kesudahan zaman? Dan pola pikir, harapan dari para rasul, ketika Yesus pergi, naik ke surga, bahkan ketika seorang malaikat mengatakan kepada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga, ada seorang malaikat berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kau melihat ke langit? Yesus yang sama akan datang dengan cara yang sama. Karena itu, lakukanlah apa yang dikatakan dipesankannya." Sehingga 500 oranglah memulai kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa di sebuah loteng di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan, menjanjikan seorang penghibur yang akan menuntun orang Kristen atau orang percaya pada saat itu. Dan kita tahu kisahnya, dari 500 orang yang mendengar pesan Tuhan, yang mulai mengerjakan, hanya tinggal 120. Karena setelah 10 hari, tinggal sisa 120. Dan benar, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di tengah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menangkap benang merah bahwa
apa yang ditulis Paulus, justru di dalamnya tersirat ada pesan supaya gereja Tuhan melakukan hal-hal pokok, hal-hal penting menjelang kedatangan Tuhan. Dan itu yang kita lihat di pembacaan tadi di ayat 22 sampai ayat yang 35 dan seterusnya. Adalah supaya gereja Tuhan tetap hidup sebagaimana dipanggil oleh Tuhan. Adalah supaya mereka memperhatikan dengan baik dan dengan seksama. Nah, saya mencatat ada 4 atau 5 hal dari pembacaan firman minggu ini. Yang pertama kita lihat bahwa jemaat dipanggil adalah untuk menjadi hamba Tuhan. Kita perhatikan itu ayat 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Paulus mengingatkan orang-orang Korintus bahwa ketika kamu menjadi orang percaya, itu bukan sekedar bahwa kamu harus menjadi pengikut Kristus atau dalam istilah populer sekarang menjadi orang Kristen semata. Bukan hanya sekedar punya identitas di dalam data administrasi kependudukan bahwa orang Kristen di dalam KTP ditulis Kristen, bahwa menjadi memenuhi panggilan Kristus adalah punya maksud dan tujuan Allah. Bahwa menjadi orang percaya itu bukan sekedar pemikiran kebetulan, tetapi adalah keputusan pribadi. Menjadi orang percaya adalah bukan karena orang tua kita Kristen maka kita menjadi Kristen, tetapi adalah keputusan seseorang yang dengan sadar memilih Kristus dan hidup taat di dalam iman, mengiring Tuhan selama hidup. Dan di sini dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya begini, dulu kita adalah hamba, hamba bagi maut, hamba bagi iblis, hamba bagi neraka. Karena tidak ada seorang pun yang akan masuk sorga, masuk kerajaan Allah kalau tidak dibayar, dibeli lunas melalui darah Kristus. Dulu kita hamba, hamba dosa, hamba kegelapan. Tetapi karena keputusan kita secara pribadi dan memberi diri dibaptis, itu membuat kita disebut dengan dipanggil. Orang yang dipanggil adalah orang yang merespon kepada Tuhan dan mengiring Tuhan seumur hidup mereka setia. Jadi Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus bahwa hidupmu bukan hidupmu lagi. Yang lama telah berlalu. Kalau yang lalu engkau adalah hamba bagi dosa, engkau hamba bagi kegelapan, dan hamba kegelapan, hamba dosa adalah upahnya maut. Tidak ada masa depan. Tetapi karena kita merespon panggilan Tuhan, kita telah dibeli, dibayar lunas. Karena itu kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi kita hidup sebagai hamba Kristus. Tadi hamba iblis, hamba kegelapan, hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba. Saudaraku, kalau kita untuk memahami perkataan tentang hamba, maka kita harus memahami ketika surat-surat ini ditulis, atau juga kalau di perjanjian lama tentang hamba dan tentang hamba, bahwa kita harus memahami seorang hamba itu dia tidak berhak atas hidupnya lagi. Seseorang yang dipanggil dengan hamba adalah orang yang tidak punya hak sedikit pun atas hidup mereka. Karena itu pada zaman perbudakan waktu itu tentunya, seorang yang menjadi budak atau hamba, dia tidak punya hak atas hidupnya.
Bahkan seringkali seorang budak atau hamba, dia lepas, artinya hidup dari satu tuan. Kalau tuannya tidak mau pakai, dia bisa jual dan menjadi hamba tuan yang lain. Bisa menjadi hamba tuan yang lain. Orang yang disebut dengan hamba adalah orang yang tidak punya hak atas hidupnya. Orang yang disebut dengan hamba adalah orang yang tahu hanya menyenangkan tuannya. Orang yang disebut dengan hamba adalah orang yang tidak pernah memikirkan dirinya, kecuali hanya memikirkan kesenangan tuannya. Paulus mau ingatkan kepada gereja Tuhan di Korintus, bahwa engkau telah dibeli dari budak kegelapan, hamba kegelapan, kau telah dibayar lunas menjadi hamba Kristus. Itu yang dikatakan di ayat ke-22. Seorang hamba dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Menjadi bebas dari kegelapan, bebas dari dosa, bebas dari maut, bebas dari hukuman kekal. Tetapi kalau kamu bebas, bukan berarti engkau bebas di dalam hidupmu. Tetap engkau menjadi terikat, engkau tetap menjadi hamba. Tetapi dari hamba kegelapan menjadi hamba Kristus. Itu dengan jelas di ayat 22. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, huruf besar. Berarti hamba Allah, hamba Kristus, hamba Tuhan. Gereja Tuhan jangan pernah lupa tentang statusnya. Selama ini kita lebih banyak tentang anak, tentang sahabat. Tetapi jangan lupa kita memegang semua status itu. Kita hamba Kristus, kita anak-anak Tuhan, kita juga sahabat Kristus. Tetapi jangan pernah lupa status kita sebagai hamba. Karena kita sebagai anak ahli waris, banyak orang bersikap seenaknya. Banyak orang bersikap semena-mena. Bahkan orang-orang yang seharusnya menjadi contoh sebagai pelayan Tuhan, hidup mereka justru sering menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, sebagaimana Paulus menulis surat kepada orang-orang di Korintus, bahwa kita adalah hamba daripada Kristus. Katakan kepada orang-orang di kiri kananmu, engkau adalah hamba Kristus. Amin. Kalau kita hamba Kristus, jangan pernah berpikir bahwa kita punya hak. Jangan pernah berpikir bahwa kita punya kewenangan untuk mengatur hidup kita, untuk mengatur langkah kita, untuk melakukan apa yang kita mau. Tidak bisa, Bapak Ibu. Pengertian hamba hari-hari ini sungguh menjadi kabur air betul. Bukan hanya tidak jelas, betul-betul kabur. Walaupun gereja Tuhan diingatkan bahwa engkau orang percaya. Kita baca itu bisa di surat di Roma. Engkau harus tunduk taat kepada Tuanmu di dunia ini. Sebagai seorang hamba taat kepada Tuanmu. Dan lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Walaupun Tuanmu jahat, tetap lakukan. Dan kalau kita perhatikan soal hamba, ada banyak perumpamaan, ada banyak penjelasan-penjelasan yang diberitahu oleh Yesus. Salah satunya adalah ketika dia berkata bahwa seorang hamba yang setia, yang taat, adalah dia menantikan tuannya pulang, mungkin waktu malam hari. Dan waktu malam hari tuannya pulang, tetap ditunggu oleh hamba di rumah. Dia nggak boleh tidur. Dia tidak punya hak untuk tidur sebelum tuannya pulang. Dan dia tidak boleh makan sebelum tuannya makan. Itulah pengertian hamba yang sesungguhnya kalau kita mau memahami pengertian hamba. Ketika Allah mengizinkan menulis tentang hamba, tentu harus kita pahami dengan baik maksud daripada hamba itu sebenarnya, pengertian dari hamba itu seperti apa.
Dan Yesus menjelaskannya bahwa seorang hamba yang baik, dia menjelaskan tugas-tugasnya di rumah. Dia menyiapkan makanan, mungkin makanan yang terbaik dia siapkan, dia hidangkan, ditaruh di meja. Mungkin nanti waktu dingin ketika tuannya pulang dia hangatkan lagi. Dan tidak boleh sedikit pun, sekali lagi tidak boleh sedikit pun seorang hamba boleh mencicipi makanannya sebelum tuannya yang mempersilahkan. Sebelum tuannya selesai dan menyatakan, hambaku silahkan ambil bagianmu. Seorang hamba sama sekali tidak boleh, tidak punya hak untuk mengotak-atik. Bahkan dia tidak boleh tidur. Dia setia menanti tuannya pulang. Dia siapkan yang terbaik. Alkitab, Yesus katakan, dia ambil handuk, dia cuci kaki tuannya. Kemudian dia silahkan, tuanku silahkan makan. Sampai tuannya puas, sampai tuannya tidur, baru dia boleh menikmati bagiannya. Dengar gereja Tuhan, sikap sifat hamba semakin hilang dari gereja. Karakter hamba hilang dari gereja. Sesungguhnya ketika Tuhan memanggil kita, dan tadi kita dikatakan bahwa sesungguhnya ketika engkau dipanggil, engkau telah dibayar lunas, engkau adalah hamba Kristus. Mari umat Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang mengimani bahwa kita akan masuk dalam rancangan Tuhan di akhir zaman, maka kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu menempatkan kita di mana, seperti apa di hadapan Tuhan. Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah mengasihi kita lebih dahulu dengan mau mati digantung di kayu salib untuk membeli kita lunas, dibayar dengan darahnya, supaya kita yang tadi hamba kegelapan, hamba dosa, yang tidak punya harapan, akhirnya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Akhirnya kita hidup, punya kepastian, memiliki hidup yang kekal. Tetapi ingat, kalau kita sudah bebas, kita tetap terikat. Kita bebas dari dunia, kita terikat kepada satu Tuhan yang baru. Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang telah membayar, membeli kita dengan darahnya sendiri. Karena itu kita tidak bisa bebas. Hidup kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita nggak bisa bebas, nggak bisa semaunya. Kita nggak bisa punya hak sedikit pun, kecuali semata-mata oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari gereja Tuhan yang mengimani engkau adalah mempelai Kristus. Mari kita juga adalah hamba Kristus. Hormati Tuhan kita selayaknya sebagaimana kita harus menghormati Dia. Kalau kita lihat pelajaran, ya kita lihat coba kisah bagaimana Paulus sebagai hamba. Singkat kita lihat di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 mulai ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ya, kita baca mulai ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan,
dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Orang pengikut Kristus adalah orang yang rutin berpuasa. Dalam kemurnian hati, ayat 6, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itulah yang dialami, yang dikerjakan oleh Paulus dan orang-orang yang melayani Tuhan pada masa itu. Oleh rasul-rasul. Mereka intinya di awal tadi dikatakan, mereka tidak memberi orang lain tersandung oleh karena kehidupan mereka. Supaya jangan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, ini penting bahwa kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, apalagi kalau kita oleh anugerah Tuhan dipercaya khusus untuk menjadi hamba-hamba yang khusus, pelayan-pelayan yang bekerja melayani umat Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita tidak bisa bebas dengan semau kita. Seorang hamba tidak bisa bebas dengan apa yang dia mau untuk dia kerjakan. Dia harus tahu bahwa dia hamba Kristus. Jangan sampai Kristus itu tersinggung, apalagi marah. Apalagi kalau yang namanya seorang tuan, kalau melihat hambanya tidak taat, tidak setia, waduh, itu bisa sampai dibunuh saudaraku. Disiksa, habis-habisan sama tuannya, dihukum. Tetapi Tuhan yang telah membeli kita dari perbudakan, Tuhan yang telah membayar lunas kehidupan kita dari masa depan, dari yang tidak punya masa depan, adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik bukan berarti hamba bisa berbuat seenaknya. Tuhan Yesus baik bukan berarti kita gerejanya boleh berbuat seenaknya. Tidak demikian. Inilah yang pertama saudaraku, yang saya lihat dari pesan Paulus kepada orang-orang di Korintus. Karena waktu itu dikatakan udah waktu yang singkat. Di waktu yang singkat Paulus ingatkan kepada gereja bahwa engkau jangan lupa, engkau telah dibeli, dibayar lunas, engkau menjadi hamba Kristus. Karena itu hidupmu bukan keputusanmu lagi, langkah-langkahmu, tingkah lakumu, perkataanmu, pikiranmu bukan dirimu lagi, bukan untuk dirimu, tetapi sepenuhnya 100% adalah untuk Tuhan yang baru, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tadi dikatakan waktunya darurat di ayat 26 di 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Di ayat 26 dengan jelas dikatakan di situ, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Sekali lagi saya katakan, waktu 2 bulan yang lalu saya katakan jangan punya anak lagi dalam umur 5 tahun ke depan. Anak-anak muda jangan menikah lagi dalam 5 tahun ke depan, karena itu masuk masa-masa sukar.
masuk masa-masa sukar. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Baik untuk dalam keadaannya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi, coba ayat 28, perhatikan. Tetapi, 28 bagian terakhir, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Jadi apa yang saya sampaikan dulu itu bukan kemauan saya. Ini firman saudara. Allah itu telah merencanakan semuanya dengan baik dan tepat. Ya, walaupun banyak yang akan mendengar berita akhir zaman, tapi ya tidak tahu seberapa orang yang taat setia, yang sedang setia membangun bahteranya, seperti Nuh membangun bahtera. Saya sempat beberapa waktu, ya saya terus terang, saya mau sampaikan di depan jemaat, saya belum lama ini sempat protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan capek, aku gak mau lagi lah, gak usah lagi beritahukan apapun. Yang penting aku udah tahu. Saya bilang gitu. Iya benar, jujur saudaraku, saya kalau ngomong sama Tuhan apa adanya, capek. Kenapa capek? Orang hanya mendengar. Banyak hanya mendengar. Ya, apa masalahnya buatmu? Itu kan masalah buat mereka. Justru berbahaya buat buatmu kalau kau tidak mendengar terus apa yang saya beritahukan kepadamu. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau kamu sudah sampaikan, sudah. Sama saja seperti kau dapat informasi dari saya sampaikan kepadamu. Kewajibanmu sampaikan kepada orang lain. Dan juga kalau kamu mau dengar, kamu yang beruntung. Kalau kau tidak dengar, kau yang akan rugi. Sampai kembali saudaraku, Tuhan bukakan apa yang kita baca hari ini. Firman yang kita dengar adalah firman buat kita semua. Buat kita, untuk kita memiliki panduan yang jelas. Mungkin waktu saya katakan, mungkin banyak di antara teman-teman mengatakan, Pak Gembala, Pak Gem ini mengada-ada. Tetapi ada juga yang keliru. Ada yang datang kepada saya, tanya saya, jadi Pak, bagaimana dengan nanti anak-anak saya sekolahnya di sana atau di sini? Saya bilang, jangan tanya sama saya, itu keputusan imanmu. Ini saya kasih ingat. Karena ada yang bilang sama saya, karena itu Pak Gem, anak saya nanti sekolahnya bagaimana? Apakah begini atau bagaimana? Saya bilang, kau apa mendengar firman, apa keputusanmu, itu adalah imanmu. Jangan pernah mengambil keputusan karena iman orang lain. Kita mendengar firman yang sama. Kita harus punya kerinduan yang sama. Kita datang ke hadirat Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang membukakan rahasia firman-Nya lah, oleh Roh-Nya akan meneguhkan setiap anak-anaknya untuk mengambil keputusan apa yang harus dia kerjakan dari firman yang dia terima. Kemudian kalau Anda kata, Pak Gem saya mau jual ini, saya mau gini, itu urusanmu.
Jangan pernah menanyakan kepada saya, apakah kau akan menjual A, menjual B, menjual C, atau membeli A, membeli B, membeli C. Kenapa? Kenapa? Karena tentunya tidak baik kalau suatu saat ada keputusanmu seolah-olah itu adalah informasi dari saya, ternyata tidak tepat seperti yang kau harapkan, maka kau akan kecewa sama saya. Mungkin harus memahami dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan karena kita taat kepada firman. Hal-hal yang lain, lakukanlah seturut dengan peneguhan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Apakah anak kita mau sekolah di kutub utara, mau di kutub selatan, di mana saja, silahkan. Tetapi yang penting adalah bahwa kita tahu tentang masa, memahami tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan kita mengambil keputusan yang tepat. Dan kalau kita benar-benar, nanti kita lihat apa yang harus dikerjakan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Alkitab itu menjadi penuntun yang lengkap. Paulus sudah tuliskan tadi di ayat 26, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Karena dilihat oleh Paulus situasi keadaan yang mengerikan, kesusahan besar yang mengerikan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Jadi saudaraku, apapun yang putuskan ini bukan soal dosa, tetapi tentang situasi yang akan kita hadapi. Jadi kalaupun orang tertinggal, itu bukan soal dosa, tetapi resiko yang akan diterima ketika tertinggal. Paham? Paham umat Tuhan? Orang kudus yang tertinggal tetap orang kudus di mata Tuhan. Tetapi resiko buat mereka adalah ketika mereka tertangkap, ada kemungkinan mereka disuruh untuk menyangkal Yesus. Itu yang persoalan. Itu yang masalah. Bukan dosa. Tuhan mau umatnya adalah dibebaskan dari masalah besar. Karena itu diingatkan, dituntun, dan firman lebih dari cukup saudaraku. Coba lihat di ayat 28. Kalau engkau mau kawin silahkan, enggak berdosa. Jadi ini lebih kepada tuntunan bagi gereja Tuhan. Bukan berarti kita, ya maksudnya bukan berarti kita hidup bebas. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, inilah waktunya, waktu pemulihan. Inilah waktunya bagi gereja Tuhan menguduskan dirinya. Inilah waktunya bagi kita, waktu-waktu yang ada adalah hidup semakin dekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Nah dikatakan kalau kamu kawin silakan, kau nggak berdosa. Orang gadis mau kawin nggak apa-apa, nggak berdosa. Tetapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Bayangkan di situasi begitu. Coba Anda lihat, refleksikan dengan kesusahan badani yang dialami oleh orang-orang yang sedang peperangan luar biasa di Timur Tengah. Bagaimana susahnya kalau kita lihat ada seorang bapak punya anak 5 tahun, dia panggul. Mereka menyeberangi lautan dengan pakai perahu karet. Ada yang pakai feri, ada yang pakai bot. Dan 2 minggu yang lalu kita lihat ada orang yang tenggelam. Karena mereka mengungsi, menghindar dari kesusahan perang di negerinya. Itu yang dikatakan oleh Paulus nanti, waktu yang singkat ini menjelang kedatangan Tuhan,
Kalau kamu masih mau kawin, kau akan mengalami kesusahan besar. Coba bayangkan kalau nanti ada kerusuhan di mana ada peperangan, ingat, nanti ada perang. Ada perang di seluruh dunia, perang dunia ketiga. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang ditulis Alkitab pasti terjadi. Kita telah sama-sama membaca dengan jelas bahwa nanti ada perang dunia ketiga, ada perang dunia keempat. Sebelum antikristus berkuasa, ini sebelum. Nah, di masa-masa kesusahan seperti itu, Paulus ingatkan, padahal Paulus melihat bahwa kemungkinan itu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat pada masa-masa pelayanannya. Tetapi sebenarnya yang luar biasa adalah bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu indah, saudaraku. Pemikiran Paulus adalah untuk mengingatkan orang-orang Korintus, tetapi rancangan Allah adalah untuk mengingatkan Anda dan saya. Itu hebatnya Tuhan. Itulah dahsyatnya Tuhan. Itulah yang saya selalu kagum dengan firman Tuhan. Dan apa yang kita dengar hari ini adalah untuk meyakinkan, meneguhkan teman-teman. Mungkin ada yang pikir, masa sampai gitu-gitu amat sih, gak perlu kawin, oh begini nanti kesukaran besar. Ya karena firman. Kemarin itu karena kita mendengar firman, karena celakalah bagi ibu hamil dan yang sedang menyusui. Lo coba Anda lagi begini, tiba-tiba ada suasana perang. Di sini aja banyak bapak-bapak nggak hamil sudah susah jalannya bukan main. Bagaimana nanti masuk ke pengungsian? Loh, saya kasih tahu. Itu semuanya akan secara daging. Semuanya itu dilalui secara jasmani. Jangan pernah berpikir ikut Tuhan, teng seperti Jenny Ocini, toeng, kemudian saya ada di, kemudian saya, itu mah kebiasaan nonton film di Indosiar atau Antv. Masih adakah film-film begitu di TV itu? Ada. Oh berarti kau tahu, suka nonton jadi. Jadi dikatakan Paulus, kalau kau mau kawin silakan, gak ada hubungannya dengan dosa. Jadi saudaraku, orang yang tertinggal bukan karena dosa, tapi karena gak taat kepada, gak percaya bahwa ada pengungsian. Nah kalau orang itu tertangkap, dibunuh langsung, iman mereka terpelihara tetap kepada Yesus, ya mereka mati sebagai orang benar. Mati sebagai orang percaya. Cuma kan selalu saya katakan, apakah ada jaminan kalau tertangkap sama antikristus, kemudian kita, ya pasti kan udah ada Alkitab bilang, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, dan dia mencari keturunan perempuan itu yang lain, yang tertinggal, yang taat firman, yang mensaksi Kristus dan taat firman. Nah itu yang cilaka, justru yang tertinggal punya risiko. Nah di sini secara jasmani, seorang gadis silakan menikah. Tetapi coba begitu jelas Paulus. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan itu. Waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah ini jangan disalahgunakan. Orang yang punya istri seolah-olah gak punya istri. Jadi kemana-mana adek kakak bujang. Jangankan boro-boro jadi mempelai. Jadi tukang angkat tas atau barang-barang mempelai aja gak layak saudaraku. Iya kan? Maksudnya bukan berarti kamu lupakan keluargamu. Waktu yang singkat ini artinya karena apa? Ini firman mau mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting pada hari-hari singkat ini adalah kamu fokus
supaya kamu masuk dalam bagian rancangan Allah. Supaya setiap orang fokus, yang punya suami seolah-olah nggak punya suami, yang punya istri seolah-olah nggak punya istri. Artinya apa? Ada hal yang lebih utama, ada hal yang lebih penting yang harus dipersiapkan, yang harus dipastikan sedang dikerjakan. Ini maksud Paulus kepada orang-orang di Korintus. Karena Paulus melihat, coba kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena nanti kalau sampai ada ayatnya enggak itu Pak Gem. Aduh, makanya kalau semua harus ayat-ayat. Dan ada cilakanya. Ada cilakanya kadang-kadang juga saudaraku, membuat orang pasrah hanya menunggu. Tidak. Tuhan mau kita aktif. Kita aktif, proaktif, mencari Tuhan. Proaktif mencari wajah Tuhan. Proaktif terus memuji menyembah Tuhan. Proaktif terus supaya berkenan kepada Tuhan. Dua Korintus 12 ayat 2. Mulai ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dari sini kita boleh melihat, mulai dari ayat 1 dikata bahwa dia mau memberitahukan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia katakan aku tahu seseorang, sebenarnya dia mau menyatakan dirinya, tapi dia mau bermegah, tapi gak boleh bermegah. Dia mau mengatakan aku ini dibawa Tuhan ke Firdaus, dan aku melihat penglihatan yang luar biasa. Dan apa yang dia lihat itulah yang dia tuliskan saudaraku, supaya jemaat-jemaat memahami dan juga mempersiapkan diri mereka. Jadi dia mendengar hal-hal yang luar biasa. Jadi waktu dia dibawa naik ke sorga itulah Paulus memahami apa itu mempelai. Bahwa hubungan Kristus dengan jemaat itu yang disebut dengan seperti seorang suami dan istri. Itu di Efesus. Rahasia ini besar. Yang kumaksud adalah hubungan antara gereja itu tentang Kristus dan jemaatnya. Jadi rahasia mempelai, rahasia tentang kebangkitan orang mati, rahasia tentang zaman akhir. Sampai dia tuliskan dengan detail seperti yang kita baca tadi. Sampai dia menuliskan alangkah baiknya seorang gadis gak usah menikah. Karena nanti mengerikan. Paham umat Tuhan? Paham? Jadi hari-hari itu nanti dihadapi oleh gereja Tuhan secara jasmani. Kita akan melalui hari-hari seperti itu. Kita akan melalui masa-masa peperangan yang luar biasa. Wow, kalau kita bisa tahu senyata-nyatanya bagaimana senjata-senjata diproduksi massal. Jutaan yang namanya drone. Drone yang bisa melepaskan bom nuklir, yang bisa melepaskan namanya bom-bom bahan-bahan kimia. Itu jutaan diproduksi sekarang. Dan itu bisa jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bisa menimbulkan yang namanya krisis internasional. Yang menyeret bangsa-bangsa akan masuk di dalam masa peperangan yang mengerikan. Nah, kalau masuk pada masa-masa itu, kita harus bersiap. Karena kalau kita adalah betul-betul orang yang mempersiapkan diri secara rohani, membersihkan kelakuan kita, membersihkan hidup kita, gak lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Fokus kita sudah beda. Coba perhatikan. Ya, jadi dalam waktu yang singkat,
Tetap dalam keadaanmu. Dikatakan di ayat 27, jangan bercerai dan jangan menikah. Ayat 27 coba lihat di 1 Korintus 7 lagi balik, di ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Artinya gini, apapun masalah yang kau hadapi di tengah keluarga, udah nggak usah pikir cerai-cerai. Ya pasti kalau orang yang melanggar firman Tuhan, boro-boro menjadi mempelai. Itu tidak mungkin. Kemudian dikatakan di ayat 27, adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Nah laki-laki disuruh udah nggak usah nikah. Kalau udah waktunya udah lihat singkat, udah jangan. Nah karena itu kalau Anda mau cepat-cepat nikah, bulan depan kita bikin kawin massal. Kita kawinkan sudah yang laki-laki perempuan yang belum nikah di sini. Barang apa jadi? Mungkin anak-anak yang di IPTN ini, mereka nggak boleh, mereka ada ikatan dinas. Ada ikatan dinas ya? Iya. Berapa? Berapa tahun ikatan dinas? 2 tahun? 4 tahun? Wah, saya pastikan kalian tidak akan nikah lagi. Sekolahnya berapa tahun lagi? Ini yang tahun keberapa ini rata-rata? Tahun pertama? Yang tahun pertama angkat tangan? Yang tahun kedua? Yang tahun ketiga? Yang tahun keempat? Yang tahun keempat? Tidak ada ya? Oh cuma 3 tahun kah? 4 tahun? Iya. Kalau adik-adik ini memahami pengajaran kitab Wahyu mungkin akan lebih paham. Menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa tidak adalah waktu untuk karena Tuhan pasti datang. Kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Yang sekolah-sekolah tetapi fokusnya adalah mempersiapkan diri. Itu yang dikatakan, mari coba kita lanjut. Orang yang beristri seolah-olah mereka tidak beristri. Bukan berarti tadi saya katakan, wah karena seolah-olah enggak beristri kemudian datang ke mall, lihat anak gadis. Karena Alkitab bilang seolah-olah kau enggak beristri, karena itu bikinlah hidupmu seperti tidak beristri. Iya toh. Kemudian ada misalnya bilang om, bilang gitu om, jangan panggil om, saya belum punya istri jadi. Emangnya saya kawin sama kebo tante kah apa? Ya bukan itu, artinya fokus. Bahwa ada hal yang sangat penting ketika waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Apa maksudnya? Bahwa mungkin engkau sedang mengalami masalah, penderitaan, pergumulan yang besar. Enggak usah fokus lagi itu, aduh bagaimana jawabannya. Ya waktumu hanya mikirin merenungkan nasibmu yang itu, sementara waktu berjalan kau tidak mempersiapkan diri. Jadi orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Artinya gini, orang bergembira itu orang yang mungkin serba punya segala sesuatu dan sebagainya. Supaya jangan terlena dengan keadaanmu, itu maksudnya. Jadi orang yang menangis seolah-olah, di ayat mana itu? Ayat 29. 30. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Wah, sementara hari-hari ini mungkin orang berpikir, wah akhir zaman sudah dekat, karena itu saya mau nikmati, saya mau merasakan apa yang saya miliki daripada nanti juga hilang sia-sia. Bukan itu maksudnya. Alkitab, Paulus mengingatkan jemaat bahwa apapun kau beli, apapun yang kau miliki, seolah-olah kau nggak punya itu, saudara. Artinya apa? Hatimu nggak melekat ke sana, pikiranmu nggak melekat ke situ. Pikiranmu bukan lagi untuk mencari kesenangan, pikiranmu bukan lagi untuk mencari harta. Dengan jelas dikatakan, ya, ayat 30 bagian terakhir, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, apakah ini sedang kita kerjakan? Inilah yang disebut dengan membangun perahu. Inilah yang disebut dengan mempersiapkan diri.
Hidup seperti seorang hamba. Hamba Kristus. Yang kedua, waktunya sudah singkat. Berlakulah fokus. Yang punya suami seolah-olah nggak punya suami. Yang punya istri seolah-olah nggak punya istri. Karena hatinya, pikirannya, pergumulannya adalah hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan menyenangkan hati suami dan istri kita. Tapi orang yang menyenangkan hati suami atau istrinya belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Iya, tapi kalau semua sisi rumah dan rancangan Allah adalah rancangan terhadap keluarga. Kalau kita lihat Nuh, Tuhan merancangkan keselamatan buat keluarga. Kalau kita lihat Lot, Tuhan merancangkan keselamatan buat Lot dan keluarganya. Demikian juga kita. Makanya ketika Paulus menulis juga tentang suami, istri, nikah, kawin. Apa benang merah dari apa yang ditulis Paulus? Bahwa keluarga, rumah tangga itu penting di mata Tuhan di akhir zaman ini. Agar masing-masing, bukan satu orang saja. Jangan pakai ayat yang itu saudaraku. Ayat yang kalau satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Alkitab khususnya di akhir zaman mengatakan satu orang yang setia akan dibawa, yang satu tinggal. Dua orang di tempat tidur, satu dibawa, satu tinggal. Dua orang yang bekerja di kilangan, di ladang, satu dibawa, satu tinggal. Artinya ini adalah penjelasan dari apa yang tadi tentang satu dibawa tinggal. Adalah bahwa orang fokus. Yang ketiga, jadi tadi pertama kita dipanggil untuk jadi hamba, hidup sebagai hamba. Yang kedua, dalam waktu yang singkat ini fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup tanpa kekhawatiran. Ayat 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, kalau orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jadi berita akhir zaman, berita menjelang kedatangan Tuhan yang diingatkan Paulus kepada orang-orang di Korintus adalah, kamu jangan perhatiannya terpecah. Perhatian tidak boleh terbagi-bagi. Adalah fokus hanya untuk Tuhan. Sama tadi seperti seorang hamba, hamba tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, seorang hamba lagi tidak berhak untuk hidupnya, tetapi sepenuhnya adalah untuk tuannya. Dan tidak punya hak untuk melakukan apapun. Mungkin ada hamba mengatakan, wah bagaimana mau tunggu tuan ini sulama malam lagi, saya sulapar, karena itu saya ambil makanan ini. Kan dia tidak tahu. Itu bukan seorang hamba yang baik dan tidak pernah akan menyenangkan hati tuannya. Oh, saya harus tidur. Orang dia juga lama-lama pulang, saya tidur. Itu bukan hamba yang baik. Mari umat Tuhan, kita tangkap pesan Tuhan. Bagi Anda yang sedang membangun perahu Anda, bahtera Anda, tangkap ini pesan dengan baik. Hidup jangan khawatir. Yang ketiga, hidup tanpa kekhawatiran. Dan dengan demikian perhatian yang terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Ya, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis. Perempuan-perempuan tidak bersuami ini maksudnya bisa saja janda. Janda muda kah, janda kembang kah. Memusatkan agar dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Perhatikan baik-baik. Semuanya adalah untuk mengarah kepada kekudusan. Kekudusan. Kepada kekudusan. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ayat 35. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik
dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Wow, ini suatu kitab penuntun, surat penuntun yang sangat jelas bagi mereka yang berharap memimpikan, yang benar-benar mengimani, menjadi mempelai-mempelai Kristus, hidup sampai Tuhan Yesus datang, hidup diluputkan dari aniaya antikristus, diungsikan di padang gurun pengungsian. Perhatikan dengan baik bagaimana kita hidup, bagaimana di waktu yang singkat, apa yang harus kita kerjakan. Firman hari ini sangat penting bagi kita yang benar-benar mengimani, yang benar-benar mau mempersiapkan hidup mereka. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ada 4 poin. Yang pertama, hidup sebagai seorang hamba, tetap sebagai hamba. Yang kedua, waktu yang singkat, kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, hidup tanpa kekhawatiran. 4, memusatkan perhatian kepada Tuhan. Baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak gadis, sebagai anak muda, sebagai pelajar. Ini waktunya yang lebih lagi itu fokus melakukan apa yang harus dilakukan menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan mendengar berita-berita luar biasa. Setelah pemilihan presiden Amerika nanti, kemudian setelah nanti masa-masa melewati masa-masa teroris di Eropa, Eropa sudah tidak akan pernah sama lagi. Eropa sudah tidak akan pernah sama lagi. Amerika juga tidak akan pernah sama lagi. Semua bagian-bagian dunia sedang memasuki hari-hari yang mengerikan. Hari-hari tantangan besar, pergumulan besar. Jangan pikir di Indonesia juga aman-aman saja. Tidak, saudaraku. Dalam dua kali perang dunia yang akan terjadi kira-kira berapa tahun yang akan datang. Perang dunia ketiga akan terjadi antara 3 sampai 6 tahun yang akan datang. Semua sedang mengarah ke sana, saudaraku. Ada satu kekuatan yang tidak kelihatan, tetapi yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki perkara-perkara yang dahsyat. Beberapa tahun yang akan datang, akan ada gejolak krisis internasional, krisis kemanusiaan, hal-hal yang lebih. Tetapi orang-orang yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang benar-benar mempersiapkan hidup mereka, yang akan diluputkan dari kesia-siaan akhir zaman. Amin, saudaraku. Haleluya, saya undang pelayan altar maju ke depan. Tuhan Yesus baik.